Jemaat yang dikasihi Tuhan, selamat malam. Kita akan mengadakan juga ibadah doa online bersama-sama mulai hari ini. Setelah kita melewati 7 minggu hari Rabu doa puasa, saudara, dalam rangka menyambut Paskah, kematian dan kebangkitan Tuhan, namun kita kemudian akan meneruskan kembali persekutuan doa kita bersama-sama. Mari kita lebih dahulu masuk dalam doa. Bapa kami dalam surga, kami sungguh bersyukur, berterima kasih kesempatan pada malam hari ini kami boleh berdoa bersama-sama, beribadah online dalam persekutuan doa kami. Mohon pertolongan-Mu pada kami semua Bapa, di rumah kami masing-masing. Kami bisa tetap berdoa bersama, memuji-muji Tuhan, merenungkan firman Tuhan bagi setiap kami masing-masing. Berkatilah ya Bapa, setiap kami di rumah, biarlah kami semakin dekat kepada Tuhan. Dengar doa kami dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Jemaat, mari kita memulai ibadah doa kita bersama-sama dengan menyanyikan lagu El Shaddai, mengikuti rekaman dari yang kami ambil bersama-sama. El Shaddai. Tak usah ku takut, Allah menjagaku. Tak usah ku bimbang, Yesus peliharaku. Tak usah ku susah, Roh Kudus hiburku. Tak usah ku cemas, Dia memberkatiku. El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Dia besar, Dia besar, El Shaddai mulia. El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Berkat-Nya melimpah, El Shaddai. Tak usah ku takut, Allah menjagaku. Tak usah ku bimbang, Yesus peliharaku. Tak usah ku susah, Roh Kudus hiburku. Tak usah ku cemas, Dia memberkatiku. El Shaddai, El Shaddai.
Dia besar, Dia besar, El Shaddai mulia, El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Berkat-Nya melimpah, El Shaddai, El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Dia besar, Dia besar, El Shaddai mulia, El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Berkat-Nya melimpah, El Shaddai, El Shaddai. Bersyukur kepada Tuhan. Kita percaya bahwa Tuhan Maha Kuasa. Tuhan tidak meninggalkan kita. Tuhan akan melindungi kita di dalam situasi yang sekarang kita hadapi bersama-sama. Saudara, ini semua menunjukkan bahwa betapa rentannya kita, betapa kita ini lemah. Sekalipun manusia memang diberikan kuasa oleh Tuhan untuk menguasai, mengatur alam semesta. Namun bukan berarti manusia bisa melakukan segala sesuatunya. Karena kita bagaimanapun juga harus kembali kepada Tuhan. Mari kita bersama-sama menyanyikan sebuah lagu pengantar firman Tuhan, seperti rusa merindukan sungaimu. Yang pertama kita akan menyanyikan dalam bahasa Mandarin, dan kemudian setelah itu kita menyanyikan dalam bahasa Indonesia sesuai dengan rekaman yang kita tampilkan bersama-sama. 神啊，我的心切慕你，如露切慕溪水。唯有你是我心所爱，我渴慕来敬拜你。你是我的力量盾牌，我灵单单降服于你。唯有你是我心所爱，我渴慕来敬拜你。神啊，我的心切慕你，如露切慕溪水。唯有你是我心所爱，我渴慕来敬拜你。你是我
紧紧爱你，我可能来紧紧爱你，我可能来紧紧爱你。Seperti rusa rindu sungaimu, jiwaku rindu engkau. Kaulah Tuhan hasrat hatiku, ku rindu menyembahmu. Engkau kekuatan dan perisaiku, kepadamu rohku berserah. Kaulah Tuhan hasrat hatiku, ku rindu menyembahmu. Yesus, Kau berarti bagiku. Yesus, Yesus, Kau segalanya bagiku. Seperti rusa rindu sungaimu, jiwaku rindu engkau. Kaulah Tuhan hasrat hatiku, ku rindu menyembahmu. Engkau kekuatan dan perisaiku, kepadamu rohku berserah. Kaulah Tuhan hasrat hatiku, ku rindu menyembahmu. Yesus, Kau berarti bagiku. Yesus, Yesus, Kau segalanya bagiku. Yesus, Yesus, Kau berarti bagiku. Yesus, Yesus, segalanya bagiku. Kau segalanya bagiku. Puji Tuhan. Biarlah saudara, kita boleh mendekatkan diri kita kepada Tuhan. Kita bersama-sama akan merenungkan firman Tuhan. Seperti rusa yang merindukan sungai berair, biarlah kita juga merindukan Tuhan dalam kehidupan kita. Mari kita membaca bersama-sama Mazmur 63 ayatnya yang ke-9. Saya akan bacakan kepada saudara-saudara sekalian. Jiwaku melekat kepadamu, tangan kananmu menopang aku. Saudara, ini ayat yang sangat indah sekali.
jiwaku melekat kepadamu, tangan kananmu menopang aku. Saudara, dua anak kalimat yang sangat penting sekali. Jiwaku melekat kepadamu, melekat kepada Tuhan. Dalam bahasa Ibrani disebut sebagai nefes. Nefes, nafas kita, jiwa kita, roh kita melekat kepada Tuhan, melekat. Dan itu semua bisa tetap melekat oleh karena ditopang oleh tangan kanan Tuhan. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, melekat kepada Tuhan, inilah yang kita renungkan bersama-sama pada malam hari ini. Saudara, teologi anugerah adalah teologi Alkitab, saudara. Teologi yang diajarkan oleh Alkitab dari perjanjian lama sampai perjanjian baru. Teologi ini adalah teologi yang akhirnya ditemukan kembali oleh para tokoh reformator, reformasi, Martin Luther dan John Calvin. Saudara, setelah sekian ratus tahun, bahkan saudara hampir 1000 tahun, gereja telah tersesat dengan memahami teologi berdasarkan jasa. Tetapi akhirnya melalui Martin Luther dan John Calvin menemukan kembali teologi anugerah. Teologi yang mendasarkan kepada Tuhan semata-mata. Mengapa disebutkan demikian, saudara? Karena di dalam Alkitab jelas sekali menempatkan Allah sebagai Allah. Allah adalah sumber segala sesuatunya bagi umat manusia. Kita melihat, saudara, bahwa Allah lah yang berinisiatif di dalam segalanya, dalam memberikan yang terbaik buat umat manusia. Kita bisa perhatikan, saudara, pada waktu Tuhan menciptakan langit dan bumi, kita tahu manusia diciptakan di hari terakhir, di hari yang ke-6. Dan itu pun diciptakan yang terakhir dari segala hewan-hewan yang ada. Setelah semuanya diciptakan, setelah Tuhan menyediakan semuanya, baru diciptakanlah manusia dan ditempatkan manusia itu di Taman Eden untuk mengelola semuanya. Di sini kita melihat jelas sejak dari penciptaan Tuhan yang berinisiatif, Tuhan yang menjadi sumber segala yang baik yang diberikan kepada manusia. Ketika Adam dan Hawa sudah jatuh dalam dosa, bukan manusia yang mencari Allah, tetapi Allah yang mencari manusia. Jadi saudara yang dikasih oleh Tuhan, teologi anugerah ini menjadi satu pokok pikiran di dalam catatan Alkitab, berita Alkitab. Sebab itulah saudara, Tuhan Yesus berulang kali mengatakan kepada kita, tidak ada seorang pun yang dapat datang kepada Yesus jika ia tidak didari oleh Bapa yang mengutus Yesus. Tuhan Yesus mengatakan juga, bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Kemudian saudara dikatakan, bukan kita yang telah mengasihi Allah, tetapi Allah yang lebih dahulu mengasihi kita dan yang telah mengutus anaknya sebagai pendamaian bagi dosa-dosa kita. Mungkin kita katakan, saudara, itu kan perjanjian baru. Oke, kita kan lihat perjanjian lama. Tuhan berkata kepada Israel di dalam kitab Ulangan pasal 9 ayat 6. Ketahuilah hai Israel, bahwa bukan karena jasa-jasamu Tuhan Allahmu memberikan kepadamu negeri yang baik itu untuk diduduki. Jadi saudara, teologi anugerah juga ada di dalam perjanjian lama. Mazmur 135 ayat 4. Sebab Tuhan telah memilih Yakub baginya, Israel menjadi milik kesayangannya. Saudaraku yang kasih oleh Tuhan,
Karena itu jiwa kita harus melekat kepada Tuhan. Dan kita ingin agar tangan kanan Tuhan selalu menopang, selalu menarik kita, selalu menarik kita. Sebab itu ada seorang teolog bernama von Hugel mengatakan, Allah selalu lebih dahulu. Maksudnya apa? Allah selalu yang menjadi pertama, yang pertama di dalam memberikan semua yang terbaik, mengerjakan karya-karya yang terbaik buat umatnya. Karena itulah Allah yang berkarya atas kita, dan wujudnya adalah kita selalu haus kepada Tuhan. Saudara, kalau kita ditarik oleh Tuhan, kalau kita ditopang oleh Tuhan, kalau kita melekat jiwa kita kepada Tuhan, maka kita akan selalu haus kepada Tuhan. Seperti nyanyian tadi, seperti rusa yang rindu akan sungaimu, yang rindu akan sungai yang berair. Saudara, orang-orang yang hobi untuk melakukan berburu, khususnya kalau berburu rusa, di manakah bisa mendapatkan rusa paling cepat? Semua mengatakan, kalau mau mendapatkan rusa dengan cepat, carilah air, carilah sumber air. Mungkin itu sungai, mungkin itu danau kecil, mungkin itu sungai kecil. Yang terpenting ada air. Karena rusa selalu mencari air untuk kebutuhan hidupnya. Saudara, demikianlah juga saudara dengan kita. Kita harus selalu haus kepada Tuhan. Kita selalu ingin melekat kepada Tuhan. Oleh karena apa? Oleh karena Tuhanlah yang menjadi sumber kehidupan kita. Yaitu Agustinus mengatakan, di dalam jiwa kita, di dalam hati kita, ada satu tempat yang tidak bisa diisi oleh apapun juga, kecuali Tuhan yang ada, Tuhan yang hadir di dalamnya. Saudaraku yang kasih oleh Tuhan, karena itulah saudara, kalau kita boleh mendekat kepada Tuhan, kalau kita boleh melekat kepada Tuhan, itu semata-mata karena Roh Kudus yang bekerja, menolong kita, yang membuka hati kita, yang menyadarkan kita, yang mendorong kita untuk datang kepada Tuhan. Tuhan Yesus sendiri sudah pernah mengatakan, Roh Kudus akan diutus, dikirimkan kepada kalian untuk memimpin kamu ke dalam kebenaran, untuk mengingatkan segala sesuatu yang diajarkan oleh Yesus Kristus selama pelayanannya. Nah, Roh Kudus itu akan memberikan pengertian kebenaran kepada kita semua. So itulah Rasul Paulus mengatakan, yang ku kehendaki adalah mengenal Dia dan kuasa kebangkitannya. Saudara, sebagai orang Kristen, seharusnya Tuhan lebih dulu bekerja di dalam hidup kita. Tuhan yang memulai iman, Tuhan yang memulai mencari kita, Tuhan yang menggerakkan jiwa kita, rohani kita, diri kita untuk mencari Dia. Selama ini bagaimana dengan hidup kita? Saudara, dalam kesempatan situasi pandemi COVID-19 ini adalah kesempatan membuat kita sekalian untuk betul-betul dekat dengan Tuhan. Apakah saudara dan saya memiliki kerinduan itu? Ataukah kita hanya berpikir, wah ini kesempatan untuk hanya duduk-duduk tenang-tenang, ongkang-ongkang kaki, makan-makan, nikmati film-film, nikmati segala hal. Tetapi saudara, apakah kita sediakan waktu untuk dekat dengan Tuhan?
Disinilah kesempatan bagi kita semua untuk apa? Untuk dekat kepada Tuhan, melekat. Apa maksud Tuhan dengan hidup kita? Apa maksud Tuhan dengan situasi yang sekarang melanda seluruh dunia? Dari sini kita bisa melihat manusia itu begitu rentan. Hanya dengan virus sudah banyak yang berguguran, sudah banyak yang terinfeksi. Memang puji Tuhan ada yang sembuh. Tetapi saudara, di sini menyatakan kita tidak ada apa-apanya. Kita harus dekat kepada Tuhan supaya Tuhan selalu menopang kehidupan kita. Kiranya Tuhan memberkati firman-Nya. Amin. Kita berdoa. Bapa, berkatilah kebenaran firman-Mu. Kami ingin terus bertanya, apakah jiwa kami melekat kepada Tuhan? Topanglah kami Bapa dengan tangan kanan-Mu, supaya jiwa kami selalu melekat padamu. Di masa-masa situasi sekarang ini, biarlah kami sungguh-sungguh semakin nyata kami sebagai orang percaya. Karena kami akan lebih menggunakan waktu kami untuk bergumul di hadapan Tuhan. Untuk berdoa kepada Tuhan. Untuk membaca, merenungkan firman Tuhan. Bapa, tuntunlah kami sekalian. Supaya dari sini akan semakin nampak siapakah diri kami. Terima kasih ya Bapa. Dengar doa kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Kita akan menyanyikan kembali seperti rusa rindu sungaimu dalam bahasa Indonesia saja. Setelah itu kita akan masuk doa-doa syafaat. Seperti rusa rindu sungaimu, jiwaku rindu Engkau. Kaulah Tuhan hasrat hatiku, ku rindu menyembah.
Saudara yang dikasihi Tuhan, pertama mari kita berdoa untuk jiwa kerohanian kita. Mari kita koreksi diri kita, koreksi iman kita, koreksi rohani kita di hadapan Tuhan. Mari kita doa secara pribadi masing-masing. Amin. Mari kita berdoa untuk ibadah online dan ibadah doa online yang kita mulai adakan hari ini, agar Tuhan terus memimpin. Kiranya ibadah-ibadah online ini boleh memberi berkat bagi kita dan menguatkan kerohanian kita. Mari kita berdoa bersama. Bapa, kami mau berdoa menyerahkan secara khusus Bapa ibadah online kami setiap hari Minggu jam 9. Begitu juga dengan ibadah doa online setiap hari Rabu jam 7 malam. Kami rindu ya Bapa, melalui ibadah online ini kami terus diperlengkapi oleh Tuhan. Kami terus dihibur, dikuatkan oleh Tuhan. Dan sekaligus memahami kebenaran firman-Mu. Kami boleh memahami kehendak Tuhan. Kami boleh terus menerus mengikuti akan pimpinan tangan Tuhan dalam kehidupan kami. Secara khusus ya Bapa, menjalankan kehendak Tuhan dalam kehidupan kami. Mari Bapa, biarlah melalui GKI Surabaya ibadah Minggu online maupun ibadah doa Rabu online ya Bapa, semuanya boleh menjadi berkat bagi kami semua. Terima kasih Bapa, setiap saudara kami yang ikut serta dalam melayani, Kau berikan kepada kami kesehatan, kekuatan, berikan kepada kami sukacita untuk melayani ibadah online ini ya Bapa. Biarlah Engkau berikan kepada kami kekuatan iman. Kami percaya bukan karena kami lebih baik dari orang lain, bukan karena kami mau hebat-hebatan, tetapi semata-mata karena Engkau memanggil kami untuk melayani Engkau ya Bapa, melayani jemaat sekalian untuk boleh mendapatkan berkat melalui ibadah online yang ada. Dengar doa kami ya Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Kita doakan untuk usaha, bisnis, dan pekerjaan kita. Kita sadar saudara sekarang ini situasi ekonomi kurang mendukung. Mari kita doakan supaya usaha, bisnis, pekerjaan kita boleh terus ditopang oleh Tuhan. Dan kita semua yang mengalami kesulitan tetap diberikan kekuatan oleh Tuhan untuk diberikan juga hikmat bagaimana mungkin untuk bisa mendapatkan jalan keluar. Mari kita berdoa. Kami mau berdoa Bapak untuk usaha, bisnis, dan pekerjaan dari jemaat-Mu satu demi satu. Sekarang banyak yang mengalami kesulitan ya Bapak. Mungkin ada di antara jemaat yang sementara dirumahkan dalam pekerjaan mereka, atau bahkan ada yang di PHK. Begitu pula bisnis ataupun usaha mereka harus tutup, ataupun juga ya Tuhan harus menanggung kerugian yang begitu banyak. Mari Engkau tolong ya Bapa jemaat kami. Berikan kepada mereka kekuatan, berikan kepada mereka hati yang sungguh-sungguh bersandar kepadamu. Jikalau mungkin ya Bapa, berikan kepada mereka hikmat bijaksana sehingga mereka bisa menemukan jalan keluar. Sehingga sekiranya mungkin Bapa, bisnis, usaha, pekerjaan mereka bisa menemukan titik terang di dalamnya. Tak lupa mereka sekalian yang masih bisa berjalan, tolonglah ya Bapa untuk juga bergantung kepada Tuhan sepenuhnya. Dan jangan menjadi bangga dengan ini semua, karena semata-mata anugerah Tuhan saja. Dan tolonglah berikan kepada kami juga yang masih berjalan untuk mendoakan saudara kami yang sedang mengalami kesulitan. Bahkan sekiranya mungkin Bapa memberikan dukungan kepada saudara kami semua. Terima kasih Bapa, dengar doa kami dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin.
Doakan untuk bijaksana kita untuk mengatur keuangan kita sekarang ini. Jangan sampai sudah besar pasak daripada tiang. Kita doakan supaya pengeluaran keuangan kita diatur dengan baik, karena bisa tidak sesuai dengan penerimaan keuangan kita. Mari kita berdoa bersama-sama. Saya mau berdoa Bapak menyerahkan juga untuk kebijaksanaan kami masing-masing keluarga, untuk mengatur keuangan kami, antara pemasukan dengan pengeluaran, biarlah boleh diatur dengan seimbang, sehingga ya Bapak, jangan sampai pengeluaran kami lebih banyak dari pendapatan kami. Sehingga dengan demikian ya Bapak, kami menjadi orang-orang Kristen yang juga berbijaksana, seperti Tuhan juga memerintahkan kami untuk berbijaksana sesuai dengan apa yang Tuhan maksudkan dengan kehendak Tuhan. Terima kasih ya Bapak, sertailah saudara kami supaya mereka sekalian sungguh-sungguh memperhatikan apa yang menjadi kebutuhan. Jangan sampai hanya mengikuti apa yang menjadi keinginan. Terima kasih Bapa, dengar doa kami dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Kita doakan untuk kesehatan kita, kebersihan kita, dan jaga jarak di antara kita semua. Sehingga kita tidak sembarangan untuk pergi ke berbagai tempat kerumunan orang. Mari kita berdoa. Bapak, kami mau berdoa menyerahkan juga kesehatan kami. Tolonglah ya Bapak dengan istirahat yang cukup, dengan makan makanan yang bergizi, bahkan juga ditambah dengan vitamin jikalau diperlukan, dan bahkan juga dengan hati yang gembira, kesehatan itu tertopang. Tapi juga Engkau sertai Bapak supaya kami juga menjaga kebersihan, sehingga kami tidak sembarangan ya Bapak, kebersihan kami jaga di lingkungan kami masing-masing. Begitu pula Bapak, kami tidak sembarangan keluar berkerumun dengan orang-orang lain yang tidak kami ketahui. Kami harus menjaga jarak, physical distancing ya Bapak. Dengan demikian kami akan semakin terhindar dari kemungkinan infeksi virus COVID-19 ini. Terima kasih, dengar doa kami dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Kita doakan untuk penyebaran COVID-19 yang hari ini kita melihat sudah mendekati 2 juta orang yang terinfeksi. Kita doakan supaya Tuhan tolong penyebaran ini boleh diputus. Kita doakan juga untuk penemuan vaksin virus COVID-19 ini biar secepatnya bisa ditemukan. Mari kita berdoa bersama. Kami mau berdoa Bapak menyerahkan juga untuk penyebaran virus COVID-19 yang sudah semakin merebak di seluruh dunia. Sudah mendekati 2 juta orang ya Bapak terinfeksi. Kasihanilah ya Bapak umat manusia. Bapak tolonglah supaya banyak masyarakat di dunia ini yang betul-betul menjaga kebersihan, menjaga jarak, dan menjaga kesehatan. Sehingga penyebaran virus ini akhirnya bisa diputus. Saya mau berdoa juga Engkau tolong para tenaga medis, tenaga ahli ya Bapak untuk bisa menemukan penangkal virus ini, vaksin-vaksin yang diperlukan. Mohon pertolongan Tuhan, berikan kepada mereka bijaksana ya Bapak, sehingga dengan demikian ketika sudah ditemukan dan akhirnya bisa diproduksi dengan sebanyak-banyaknya, didistribusikan sehingga banyak orang bisa disembuhkan. Bapak, kami menyerahkan sepenuhnya ke dalam tangan kekasihan-Mu dan kedaulatan-Mu sendiri. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Terakhir, kita berdoa untuk ekonomi Indonesia, untuk keamanan di Indonesia, agar semuanya boleh terpelihara oleh Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa, kami percaya Engkau pelihara negara kami, Indonesia. Tolonglah ya Bapa kondisi ekonomi kiranya bisa tetap berjalan, sekalipun tidak bisa selancar sebelumnya, tetapi setidaknya masih tetap bisa berjalan. Ekonomi masih bisa berputar, sehingga dengan demikian ya Bapa, negara ini bisa tertopang. Tak lupa pula ya Bapa, kami mau berdoa bijaksana dari pemerintah kami untuk mengatur APBN dengan baik, untuk mengatur keuangan dengan baik, sehingga ya Bapa, penyaluran bantuan kepada orang-orang yang ekonomi lemah, kepada rakyat kecil
betul-betul bisa disalurkan dengan baik. Jauhkan Bapa dari orang-orang yang berencana korupsi. Di tengah-tengah keadaan demikian pun masih ingin korupsi. Tuhan tolonglah, tegurlah hati mereka. Tegurlah ya Bapa. Jangan sampai mereka memiliki niat yang jahat. Jangan sampai mereka memiliki maksud yang begitu jahat. Mengambil keuntungan di tengah-tengah krisis yang ada. Bapa, kiranya Engkau sendiri yang bekerja di dalamnya. Sekiranya mungkin Bapa, mungkin KPK, kejaksaan atau kepolisian bisa menemukan orang-orang yang korupsi ini ya Bapa. Sehingga mereka bisa dihukum setimpal dengan kejahatan mereka. Kayak mau berdoa menyerahkan juga untuk keamanan negeri kami. Kami serahkan sepenuhnya ke dalam tangan kasih Tuhan saja. Terima kasih ya Bapa. Kami percaya TNI dan kepolisian akan bekerja maksimal, bekerja sama dengan masyarakat, dengan pemerintahan yang ada, sampai pada tingkat RT RW yang terkecil, semuanya bersama-sama menjaga keamanan di negeri ini. Terima kasih ya Bapa, Engkau mendengar seluruh doa kami yang kami panjatkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, puji terima kasih. Amin. Bapa, kami percaya Engkau mendengar seru doa kami. Engkau melihat keadaan rohani kami masing-masing. Dan kiranya Tuhan memberkati, menguatkan, menopang, dan menghibur kami. Terima kasih. Berikan kepada kami juga hikmat bijaksana menjalani hidup-hidup kami ke depan ya Bapa. Pertemukan kami kembali di ibadah online hari Minggu jam 9 pagi. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Selamat malam, Tuhan memberkati.